Terus kenapa kamu masih simpen kenangan yang itu, Bi? Itu salah satu kenangan yang paling aku inget. Jadi waktu mati lampu, kamu tuh kaget. Kamu kaget, terus kamu langsung meluk aku. Terus pas kamu meluk aku, kamu malu-malu gitu. Dan kamu malu karena kamu malu dengan kekagetan kamu sendiri. Tapi bener loh, pada saat itu aku ngeliat kamu tuh bahagia banget. Iya sih, waktu itu ya. Tafakur itu bukan mengingat soal kesalahan. Tafakur adalah menemukan kembali apa yang sudah ada tapi tertutup. Sekarang ceritakan satu kenangan bahagia yang kalian paling ingat. Bukan yang besar, yang kecil, yang sederhana, yang kalian simpan sendiri. Jadi waktu kami menikah, Pak. Seminggu setelah kami menikah, kami pindah rumah, Pak. Dan malam itu hujan deras banget turun. Dan tiba-tiba mati lampu. Dan pada saat itu kami berdua, kami ada di dapur dengan satu lilin. Zia sedang masak mie instan. Ya terus saya bilang, kalau kondisinya kayak gini terus, saya sih nggak apa-apa, saya nggak masalah. Terus Zia tiba-tiba ketawa sambil tutup mulutnya. Mungkin Zia waktu itu mikir, kalau saya itu terlalu lebay. Bu Zia, Sama Pak Ustadz. Kenangan pertama yang saya ingat juga soal hal itu. ternyata Anda berdua punya ingatan yang sama. Tentang hal kecil yang paling berkesan, cerita berkesan bersama. Padahal aku nggak pernah cerita siapa-siapa tahu soal kenangan yang itu. Aku juga. Terus kenapa kamu masih simpen kenangan yang itu, Bi? Itu salah satu kenangan yang paling aku inget. Jadi waktu mati lampu, kamu tuh kaget. Kamu kaget, terus kamu langsung meluk aku. Terus pas kamu meluk aku, kamu malu-malu gitu. Dan kamu malu karena kamu malu dengan kekagetan kamu sendiri. Tapi bener loh, pada saat itu aku ngeliat kamu tuh bahagia banget. Iya sih, waktu itu ya. Aku masuk ya. Nah, ini aku udah bikinin nih spesial. Coba tolong kamu ambil dulu minyak. Minyak aja. Sini. Nah, terima kasih. Tapi kali ini listriknya nggak mati, jadi behind di sini beda. Tetep aja, rasanya sama. Namanya juga mie instan. Beda dong, yang masak juga beda. Kita coba ini. Wangi banget. Kok kamu tahu-tahu sih? Apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Kamu lagi ngebayangin apa? Enggak. Hah? Enggak. Makasih ya. Iya. Hati panas. Tiup dulu. Kamu nggak lihat aku lagi ngapain? Oh iya, sorry. Ini orang gimana sih malah tidur di sini? Weh, bangun weh. Bangun, jangan tidur depan tenda sini. Gue mau lewat susah, ribet. Masuk. Berisik banget sih lu ah.
Ih, Ngapain sih suruh masuk? Mau deket-deket gue lu ya? ini. Sempit di situ ah. Enggak. Ih, otak nih. Traveling kemana-mana lu. Lu kata kira gue juga mau tidur bareng sama lu, hah? Duh, tapi jangan tidur di sini. Ya geseran kayak ke sono. Gue mau lewat jadi ribet. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Ya, bentar. Astaga. Hei. Woi. Ih, dia malah ngorok lagi. Ah, elah, gue mau tidur ini. Kenanga tuh unik banget ya. Lucu, aku suka deh sama dia. Ya, seperti itulah kenanya. Mau duduk sebelah mana? Kamu duluan deh. Aku ingin deh. Yaudah, aku sini ya. Bi, Kenapa? itu udah dewasa tahu. Terus, kamu mau ngomong apa? Ya ini cuman kasur. Iya, terus? Ngapain masih berdiri di situ? Oh. Yaudah, kamu mandi dulu aja. Dok. Ya. Pindang tuh kalau dilihat dari Jakarta kelihatannya kayak jauh banget ya. Kayak gak ada gitu. Iya, kamu benar. Karena tertutup polusi cahaya. Padahal dia tetap ada. Iya. Sama seperti hidup. Yang harusnya bisa berjalan jauh. Tapi terhalang sama hal yang lain. Dok. Ya? Sebenarnya saya sudah pernah menikah. Dokter sudah tahu. Iya, saya tahu. Tapi saya nggak merasa benar-benar menikah. Naza menyesal? Nggak tahu. Pernikahan itu memang udah salah dari awal, Dok. Tapi itu semua jadi pembelajaran buat saya. Dokter pernah nggak hidupnya ngerasa diputusin sama orang lain? Pernah, waktu kecil. Terus? Iya, lama-lama saya sadar bahwa tidak ada satupun yang bisa menentukan hidup kita selain kita sendiri. Tapi saya percaya, pasti butuh waktu untuk bisa menguatkan itu. Kalau menurut dokter, ada perempuan yang baru sadar dan dia lagi berusaha untuk mengembalikan dirinya, apa itu wajar?